Halo semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kali ini saya, Miss Desinta dan Miss Siska akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kita hari ini ngomongin tentang sesuatu yang filosofis dasar negara kita sendiri. Nah, tujuannya untuk apa sih kita itu belajar hari ini itu? Yaitu untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara dan kemudian memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini bagi yang belum tahu ya, ini adalah Garuda Indonesia, Garuda Pancasila. Sorry. Ini di tengahnya ini ada 5 logonya lambang dari masing-masing, mewakili masing-masing sila, mulai sila pertama sampai sila ke-5. Nah, ini dia keterangannya. Bisa dibaca, ada 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada teman-teman sayap, minus 19, 8. Nah, ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada keterangan 45 helai bulu di leher, itu melambangkan tahun Indonesia merdeka, 17 helai bulu pada masing-masing sayap melambangkan pada tanggal 17 Indonesia merdeka juga. Lalu 19 ini helai bulu 19 perisai atau pada pangkal ekor. 19 ini gabungannya sama 45. 1945 maksudnya. Nah, Terus yang 8 ini adalah bulan Agustus, bulan kita merdeka. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai Pancasila sebagai dasar negara? Oke, pada awalnya itu Pancasila, konsep Pancasila itu lahir dari pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila pada saat yang dibacakan pada saat sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Inilah yang kemudian menjadi konsep rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara yang kelak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama. Nah, dasar negara itu apa sih sebenarnya yang dimaksud itu? Nah, dari seorang ahli pakar dasar negara itu Hans Kelsen menjelaskan bahwa dasar negara kedudukan sebagai norma dasar dari suatu negara yang disebut norma fundamental negara. Fundamental itu dasarnya dari negara. Kemudian ada Hans Nawiaski, murid dari Hans Kelsen, menjelaskan bahwa norma hukum dalam suatu negara berjenjang dan bertingkat membentuk suatu tertib hukum. Nah, dalam proses pengesahannya, Pancasila sebagai dasar negara ini meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menjadi sumber norma dan kaidah. Dan perlu diketahui Pancasila ini tercantum pada alinea keempat pada pembukaan UUD 1945. Coba nanti kalian buka di kitab UUD yang kecil itu, dibaca alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini dia secara strukturis kedudukan Pancasila dalam hukum nasional. Dapat kita ketahui dari sini bahwa Pancasila itu sumber hukum tertinggi. Lalu di bawahnya ada konstitusi negara, undang-undang, dan kemudian peraturan pelaksana, dan di bawahnya lagi itu masih ada peraturan gubernur, peraturan wali kota. Semuanya itu dasarnya dari Pancasila. Oke, selanjutnya kita memasuki Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, apa sih pandangan hidup itu? Nah, di sini kalian bisa baca juga di buku halaman 6 nomor 2 Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu artinya merupakan way of life, yaitu adalah kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang membentuk suatu wawasan menyeluruh terhadap suatu kehidupan seseorang, masyarakat, atau bangsa. Nah, bisa diketahui ya, di sini pandangan hidup itu merupakan wawasan dan di dalamnya itu ada nilai-nilai luhur. Nah, apa sih yang termasuk di dalam nilai-nilai luhur sendiri? Nah, nilai-nilai luhur itu sendiri adalah pandangan hidup yang terdapat dalam Pancasila bersumber dari adat istiadat, budaya, agama, dan keyakinan
yang dapat menjadi pandangan hidup bangsa. Nah, di sini nilai-nilai pandangan hidup itu, misal di masyarakat di Indonesia, nah adatnya, budaya, agama itu bermacam-macam. Nah, bermacam-macam ini sudah ada di Pancasila itu. Jadi kan dari isi Pancasila sudah melambangkan bahwa Indonesia itu punya berbagai macam adat istiadat, budaya, agama, dan keyakinan lain yang menjadi pandangan hidup. Selanjutnya di sini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri atau dalam interaksi manusia di masyarakat serta alam sekitarnya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu merupakan kerangka acuan. Jadi bagaimana sih Indonesia itu nanti akan berjalan ke depan. Nah, itu ada dasarnya. Punya pandangan yaitu Pancasila. Selanjutnya di sini peran Pancasila sebagai pandangan hidup ada 6, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu setiap bangsa di dunia memiliki jiwa masing-masing. Nah, setiap negara itu memang punya acuan sendiri ya, dasar atau ideologi. Nah, kalau Indonesia kan Pancasila. Nah, yang B juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sebagai cerminan bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain, termasuk adat dan budayanya, karena adat dan budaya Indonesia itu beda dengan negara lain. Selanjutnya ada sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai adat, budaya, dan agama yang ada di Indonesia telah menjadi nilai luhur. Nilai luhur tadi ya, yang termasuk nilai adat, budaya, dan agama, telah lama diyakini sehingga menjadi dasar dan norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, ini tadi. Jadi nilai-nilai tadi menjadi dasar dan norma untuk mengatur kenegaraan. Selanjutnya, yang D sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila adalah kesepakatan yang dibuat bersama oleh para pendiri bangsa dari berbagai golongan. Kesepakatan ini adalah ingin lepas dari penjajah dan mencapai kemerdekaan. Nah, di sini para pendiri bangsa itu tidak hanya misalnya dari wilayah Jawa, tetapi wilayah seluruh Indonesia, dari berbagai macam ras, budaya, seperti itu. Selanjutnya ada sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang hendak dicapai. Nah, di sini sudah jelas bahwa Pancasila itu merupakan acuan tadi ya. Dan yang F, yang terakhir, sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Seperti itu. Nah, yang terakhir sudah ya. Dari penjelasan Miss Siska dan Miss Jacinta tentang Pancasila sebagai dasar dan sebagai pandangan hidup bangsa. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.